Media online kini sudah sangat merambah dunia digital. Mereka dapat menarik masyarakat untuk dapat mengaksesnya kapan saja. Lalu, bagaimana dengan nasib media cetak? Seperti koran, majalah, tabloid, dan surat kabar sejenisnya. Apakah kehadiran media online dapat menggantikan posisi saluran ini? Lalu apa mungkin dengan berkembangnya teknologi, kita malah mematikan sesuatu yang seharusnya dapat didukung oleh perkembangan teknologi itu sendiri? Media cetak merupakan salah satu bentuk dari media komunikasi massa. Media cetak ditemukan pertama kali oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455. Pada awalnya, ia menggunakan media cetak untuk mencetak Bible melalui teknologi yang ia temukan itu. Dengan teknologi tersebut juga mendorong peningkatan produksi buku pada zaman itu. Pada perkembangan awal, media cetak dibuat dengan menggunakan mesin tik untuk membuat suatu iklan produk. Agar iklan produk tersebut lebih menarik, biasanya ditambahkan gambar-gambar atau animasi yang dibuat secara manual menggunakan pena. Kemudian pada periode 1960-an, media cetak mengalami perubahan besar. Mesin tik yang telah lama digunakan untuk menghasilkan tulisan digantikan dengan mesin komputer. Mesin komputer dianggap lebih ekonomis dan efisien karena selain dapat menghasilkan tulisan, mesin ini pun juga dapat menghasilkan gambar maupun ilustrasi. Selain itu, dengan mesin komputer, kita tidak perlu membuang kertas bila ingin mengganti tulisan yang salah. Dengan perkembangan mesin komputer ini pun mempengaruhi perkembangan mesin lain seperti mesin fotokopi maupun printer. Media cetak yang berkembang di masyarakat Indonesia yaitu majalah, koran, buklet dan brosur, surat langsung, handbill atau flyer, billboard, press release, dan buku. Tetapi, pada era digital seperti ini, ternyata mendatangkan malapetaka bagi media cetak. Seperti pakar komunikasi terkenal, Philip Meyer menyebut, koran pada tahun 2044 akan berhenti cetak. Bisa jadi kenyataan kalau tak ada inovasi baru dari pimpinan koran untuk menyikapi perkembangan yang ada. Di Indonesia sendiri pun telah banyak media cetak yang telah menghentikan penerbitannya seperti Sinar Harapan, Harian Bola, Jakarta Globe, Harian Jurnal Nasional, Rolling Stone Indonesia, dan masih banyak lagi. Kini, media tersebut banyak digantikan perannya dengan media online. Media cetak sekarang banyak ditinggalkan para pembacanya akibat perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah bentuk media dari single media menjadi multimedia. Sekarang, pembaca lebih memilih budaya watching dibandingkan reading. Keberadaan surat kabar saat ini semakin mengalami kompetisi dengan hadirnya teknologi baru. Pada akhir abad ke-20, cakupan koran menjadi semakin mirip dengan berita yang ada di televisi, seperti warna, grafik yang menarik, dan juga adanya berita yang dikemas secara singkat dengan mengurangi ketersediaan berita-berita yang serius. Jaringan online menjadi layak untuk digunakan oleh surat kabar karena dapat memangkas mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk tinta kertas dan proses pendistribusian. Oleh karena itu, terpikirkanlah sebuah ide untuk menggunakan media elektronik sebagai media penyampaian surat kabar. Ide transformasi koran konvensional ke dalam bentuk adaptasi terhadap teknologi komunikasi yang ada sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Pada abad ke-19, khususnya pada tahun 1930, surat kabar mencoba untuk mengirimkan informasi kepada alat penerima radio pada rumah-rumah. Pada tahun 1980, beberapa surat kabar mulai mencoba untuk memanfaatkan teknologi digital melalui jaringan telepon dan kabel untuk mengirimkan berita. Sebuah perusahaan media Amerika bernama Knight Ridder kemudian memanfaatkan teknologi video text yang mengirimkan informasi digital menggunakan jaringan telepon untuk ditampilkan pada layar televisi ataupun pada desktop komputer. Knight Ridder ini bernama Viewtron, tetapi Viewtron mengirimkan berita digital hanya untuk diterima oleh perangkat televisi. Terobosan ini kemudian mengalami kegagalan karena ada biaya yang dibebankan pada pengguna.
dan banyaknya informasi yang harus diterima perangkat televisi. Sedangkan televisi sendiri digunakan untuk hiburan keluarga. Layanan video teks yang dimanfaatkan CompuServe dan America Online tampaknya lebih sukses dalam mengirimkan informasi surat kabar digital. Karena mereka memanfaatkan desktop komputer sebagai media penerima informasi surat kabar. Saat ini, telah ribuan surat kabar yang ada di sistem internet worldwide. Surat kabar kini dapat diakses secara online. Terdapat berbagai perubahan yang tampak pada surat kabar online dibandingkan dengan surat kabar konvensional, yaitu hadirnya fitur-fitur tambahan dalam surat kabar online seperti perkembangan informasi atau berita terkini yang dapat diperbaharui setiap menit, skor olahraga, dan daftar harga. Koran-koran di Indonesia sendiri, baik lokal maupun nasional seperti Harian Kompas, mengalami perubahan seperti kehadiran halaman yang berwarna. Perkembangan teknologi komunikasi juga telah memberikan ruang bagi adanya adaptasi dari koran untuk melakukan proses distribusi via satelit dan komputerisasi. Hal ini memungkinkan koran nasional untuk dapat merambah ke berbagai daerah serta dapat mengikis penjualan koran lokal. Di Indonesia, pelopor lahirnya koran online adalah detik.com, kemudian disusul oleh tempo.co.id, kompas.com, beritanet.com, dan surat kabar online lainnya. Jadi, sudah paham kan bagaimana perkembangan media cetak dari era zaman dahulu sampai era digitalisasi?